ada hikmah bersama Koh Dennis Lim. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini khusus buat teman-teman yang berpikiran bahwa berobat itu mahal, medis mahal segala macam. Kali ini akan mengubah mindset kalian nih. Kita akan kedatangan bintang tamu luar biasa, Dr. Yusuf Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dok, sehat ya dok. Ustaz. Yang memperlakukan pasiennya untuk bayar semampunya. Coba tuh gimana tuh, dok? Cuannya dari mana berarti dok? Gimana coba dok? Ya, kalau ngomongin masalah cuan ya Ustadz ya, saya juga ini sebetulnya di luar logika manusia Ustadz. Iya, gitu ya. Di luar matematika di luar manusia matematika manusia ya. Jadi kalau matematika manusia tentu saja kalau 10 dikurangi 10, 0. Atau 10 dikurangi 11 jadi minus 1. Iya. Tapi yang saya rasakan bahwa matematika Allah itu beda dengan matematika manusia. Saya merasakan bahwa saya udah 17 tahun Ustadz ya melaksanakan 2008 ya 2008. Lulus jadi dokternya kapan? Saya 2006 di dokter gitu ya. Tapi 2008 saya dulu mulai. ke NTT dulu tugas ke Nusa Tenggara Timur dulu ya. Di 2008 saya bikin klinik di Cilaku ya di Cianjur dan alhamdulillah sampai sekarang ya dan alhamdulillah itu dari tempat praktek saya yang 3x4 Ustadz ya 3x4 sekarang karyawannya cuma 3 Ustadz ya. Ibu saya, istri saya, bapak saya. Jadi ya Allah, keluarga itu Ustaz ya. Alhamdulillah sekarang klinik saya udah 2 lantai ya, hampir 2000 meter ya. Kemudian juga karyawan saya udah lebih 50 orang ya lebih ya gitu. Jadi itu tadi ya saya pikir bahwa kita jangan pernah takut dulu ya untuk melakukan sesuatu kebaikan ya karena di atas logika manusia, pikiran manusia, di atas matematika kita ada matematika Allah yang memberi kita. Awalnya gimana itu jadinya? Setelah beres dari NTT langsung biasanya kan ada yang milihnya kerja di rumah sakit. Pernah nggak berarti jadi rumah sakit? Ya, enggak saya langsung. Jadi langsung. Saya langsung di klinik langsung. Buka sendiri, klinik langsung, ya, betul. Dan itu berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah. Asal muasalnya apa? Atau pernah ada sakitkah dulu dan ternyata dulu nggak sanggup berobat, sekarang pas jadi dokter nggak mau ngerasain yang kayak dulu dirasain diri sendiri gitu atau gimana? Ya, sebetulnya pengalaman pribadi sedikit Ustaz ya. Silakan. Jadi saya di usia 5 tahun ya, ibu dan bapak saya udah berpisah Ustaz. Waktu itu, gitu. Jadi ibu saya tinggal dengan ibu saya dan 5 saudara. Di Cianjur ya, itu juga. Di Cianjur, ya. Nah di situ tentu saja ekonomi kami juga kurang begitu baik Ustaz ya. Jadi yang satu ketakutan saya ketika kecil adalah ketika sakit Ustaz. Ya, karena ketika sakit itu biayanya dari mana? Ya. Karena ibu saya itu sangat luar biasa ya. Jadi ketika dengan anak-anaknya mereka selalu demokrasi ya, mereka selalu berdiskusi ya. 5 anak lagi. 5 anak. Jadi ketika tiap akhir bulan atau awal bulan ya, beliau suka kumpulin anaknya. Ibu gajinya sekian ya sebagai guru ya. Kemudian ini untuk makan. Ini untuk pendidikan, ini untuk apa? Saya udah tahu. Jadi pos pengeluaran itu saya udah tahu. Umur berapa waktu udah mulai diajak kayak gitu sama ibu waktu itu? Saya ingetnya udah 10 tahun Ustaz. Ya, tapi ada yang lebih kecil lagi? Dari kecil juga begitu. Ibu saya anak bungsu? Saya anak bungsu. Oke. Lanjut tadi terus. Jadi dari situ saya tahu tidak ada pos kesehatan Ustaz. Gitu ya. Jadi kalau ada alokasi ke sana. Nggak ada alokasi kesehatan. Nah, jadinya dari situ saya pikir kalau saya sakit bagaimana Ustaz? Gitu ya. Dan dari situ saya punya mimpi ya. Saya pengen jadi dokter Ustaz. Gitu ya. Saya jadi dokter dan kalau saya jadi dokter saya bisa bantu orang-orang ya yang mungkin membutuhkan dan kurang mampu gitu Ustaz. Gitu. Alhamdulillah, mulainya di 2008. Ya. Kenalin kliniknya dok. Namanya apa tadi dok? Klinik Harapan Sehat Cilaku Cianjur Ustaz. Ya nanti ada medsosnya juga ada dok. Ada. Nanti di ini ya teman-teman bisa lihat di bawah ya. Masya Allah. Dan itu jadi ada berapa karyawan sekarang di sini? Sekarang saya ada 8 dokter Ustaz. Ada 10 ya, ada 10 dokter semuanya totalnya dengan digaji dong mereka? Digaji Ustaz. Ya, 10 dokter, kemudian juga ada 80 lah, 50 sampai 80 karyawan.
Masya Allah. Dan kan pasti ada episode yang dimana yang nggak ada yang nggak bayar juga ya, atau mungkin benar-benar 10.000. Iya. Pertanyaan saya, kalau minus gaji mereka dari mana berarti, Dok? Nah itu Ustaz, saya pikir logika manusia, matematika kita dengan matematika Allah berbeda ya. Makanya saya amazing banget ya. Saya tidak nyangka banget gitu ya ketika kita berpikir ini minus, ternyata ada aja Ustaz. Ya, gitu makanya Nggak pernah minus berarti? saya pernah masuk ke dalam episode minus ya, itu pada saat pandemi Covid Ustaz. Ya, artinya di situ banyak yang lebih berobat gratis dibandingkan yang berbayar ya Ustaz ya. Oke. Gitu ya, seperti itu. Di situ episode minus, tapi itu tadi ya, ya kita percaya bahwa apabila kita memberikan kemudahan bagi orang lain, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi kita di dunia dan di akhirat. Itu yang saya pegang hadis riwayat Bukhari itu Ustaz. Masya Allah, betul, Masya Allah. Pemirsa nih, makin penasaran nggak gimana ceritanya, dimulai dari 3x4 betul ya Dok ya? Sampai sekarang sudah sekitar luasnya 2 lantai, 2.000 meter, ada 10 dokter juga, sekian banyak orang kerja, dan yang nggak kehitung lagi pasti sekian banyak orang udah sembuh, udah sehat wasilanya melalui beliau dan kawan-kawan. Penasaran dengan hikmah selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Nah kita ada di situ bisa mereka menggantikan dengan ikrar Pancasila Ustaz. Ya gitu. Disuruh nanti ikrar Pancasila. Nah kenapa sih saya mengikrarkan Pancasila gitu ya? Karena saya pertama menyatakan bahwa kalau kita semua kembali ke Pancasila, selesai masalah di negeri ini.